Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan memulai. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu buka dulu di dalam Matius 14. Matius 14 ayatnya yang ke-13. Kita boleh membaca sampai dengan ayatnya ke-21. Yesus memberikan makan gocing orang. 5.000 orang. Itu perikopnya. Ada juga kalau kita balik di dalam Matius 16. Yesus memberikan makan 4.000 orang. Ceritanya hampir sama. Ya, jadi Yesus ini senantiasa melakukan mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Ya, ini Yesus yang kita percaya. Mari kita baca. Ayatnya yang ke-13. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita ini, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu di tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14 jemaat, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. 15 terus, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu, mereka yang pergi kamu harus memberikan makan. 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayo jemaat, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan telah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menghadapkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu muridnya membagi-baginya kepada orang banyak. Terus jemaat, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ayo jemaat yang keras, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu seorang hamba Tuhan, seorang gembala, dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia doa dulu. Tuhan, saya mau nyampaikan firman Tuhan ini untuk anak-anak saya. Supaya anak-anak saya ini bisa menjadi berkat. Ya tentu, yang mana Tuhan yang saya harus kasihkan kepada mereka Tuhan? Yang mana Tuhan? Tuhan kasih. Tuhan bilang, kau ceritakan tentang 5.000 orang yang susah, yang mengikuti Tuhan, Tuhan memberikan makan. Kau ceritakan ada 4.000 orang yang Tuhan kasih makan, karena dia adalah pengikut Tuhan. Ya. Apakah dengan lakukan ini Tuhan Yesus lakukan, engkau juga sudah lakukan, kita juga sudah lakukan. Seperti yang tadi ini. Udah gampang loh. Kita bisa lakukan jalan 4 tahun, Senin. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun kita lakukan. Dah gampang. Kalau bukan Tuhan, gak ada. Ada orang mau kepingin lakukan, Tapi kalau bukan disuruh Tuhan, dia mandek di tengah-tengah, sekaya apapun. Tapi kalau Tuhan tahu, Tuhan melihat hati daripada orang ini. Dan Tuhan tahu pendukung-pendukungnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 5.000 orang makan. Saya bisik sama Ibu Gembala tadi. Kita gereja ini sekarang sudah kasih makan sampai berapa? 1.000 lebih orang.
Ya, setiap Sabtu saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa kasih 1.000 orang kita kasih makan. Ya, tapi Tuhan bilang cukup dulu 400, 500. Saya bilang Tuhan kalau bisa 1.000. Dan saya lakukan itu dengan punya ketulusan. Saya lakukan itu bukan uang ready, tidak. Tetapi Tuhan saya mau. Tuhan bilang engkau jangan liwat dulu sama saya. Saya baru kasih sama kamu, sekarang ini masih 1.000 lebih. Dan berjalan demi berjalan, berjalan demi berjalan, sampai saat ini masih tetap jalan. Saya percaya kalau tanpa penyertaan Tuhan tidak ada. Sekali lagi saya punya sepupu, boleh bilang dikatakan dia seorang konglomerat di Jakarta. Ya, dia seorang konglomerat di Jakarta. Dia punya perusahaan ini, bahkan punya kebun durian. Durian apa saja yang ada, semua durian yang bibit-bibitnya impor semua. Tanah begitu besar. Dan dia punya durian begitu banyak dan punya alat-alat pancang dan lain-lain segala semua. Dia kepingin, waktu saya lakukan itu dia kepingin. Waktu saya lakukan dia lihat itu, dia buat juga. 1 bulan dia buat 2-3 kali. Dia tunjukkan sama saya. Dia ikut masak juga. Karena dia satu sepupu saya, ponaan. Tetapi dia satu letting dengan saya sekolah sama. Ayi bisa, saya juga bisa. Saya punya duit. Tapi sekarang dia lakukan itu, dia udah stop. Tapi saya masih tetap jalan terus. Dia lihat sama saya, dia diam saja. Ya. Kalau bukan Tuhan, percuma, mati di tengah-tengah. Maka itu kita ini percaya Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kita dipercayakan lakukan ini karena kasih karunia Tuhan. Maka itu kita melihat Tuhan Yesus memberikan contoh. Tuhan Yesus memberikan jadi teladan. Saya khotbah juga, saya harus berusaha. Saya harus jadi contoh, saya harus jadi teladan. Tetapi tidak semua saya bisa. Tapi saya berusaha jadi contoh dan jadi teladan. Bukan segampang itu kita bisa khotbah. Tetapi kita sendiri hanya berfasih lidah saja tetapi tidak bisa melakukannya. Matius 23 ayat 1. Itu orang Farisi. Dia bisa khotbah. Tuhan bilang pengajarannya boleh engkau dengar. Tapi tingkah lakunya jangan. Karena dia bisa khotbah tetapi dia tidak bisa lakukan. Pagi hari ini kita belajar. Ini dari Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar dari ini. Dan kita melihat di dalam ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus menyingkir. Kenapa menyingkir? Kalau kita lihat pembacaan di dalam Yohanes, Matius 14 ayat pertama. Bagaimana kita melihat Yohanes Pembaptis dipotong lehernya oleh siapa? Si penjahat Herodes. Ya. Si penjahat Herodes. Jadi dia potong dan juga dia kejar kepada Tuhan Yesus. Mau membunuh juga. Tapi Tuhan Yesus tahu itu semua. Ya, Tuhan Yesus bilang, oh dia mau sudah bunuh Yohanes Pembaptis. Sekarang dia mau bunuh juga. Tapi Tuhan Yesus tahu dia punya hikmat. Dia menyingkir. Karena masih perjalanan lama Tuhan Yesus jalankan. Dia menyingkir. Kenapa Tuhan Yesus bisa tahu? Dia punya marifat. Dia punya marifat. Diberikan sama Allah untuk mengetahui. Dia kan punya kuasa. Pada waktu dia mati, hari ketiga dia bangkit. Dia bilang, aku telah menerima kuasa. Punya marifat. Kita juga hamba-hamba Tuhan. Kalau HP itu ada signal dengan di atas ada hubungan, pasti juga tahu. Ada hubungan baik, pasti tahu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu saya punya anak-anak ini.
Oh ini anak saya begini modelnya. Oh ini anak saya modelnya begini. Oh anak saya ini model begini. Oh ini anak saya model macam begini. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita terus kasih makankan anak-anak kita. Terus kasih makan. Ayo makan. Kamu mau makan dah. Lain kalau Bapak yang kasih makan dengan orang lain yang kasih makan. Sekarang saya tanya Novi, kenapa engkau tidak pakai suster? Ya, iya Su, kalau pakai suster itu dia kasih makan ini anak, sembarang diisi. Oh ya, jadi kalau saya yang kasih makan ya lain. Saya tanya Atalia, kenapa kau tidak pakai suster? Iya dia bilang, kalau suster kasih makan anak saya sembarang dia kasih obat tidur. Jadi ya sudah, kalau saya tidak bisa, saya minta tolong mama. Wah enak ya, punya mama yang mau lihat anaknya. Mama juga untung melihat cucu. Tapi ingat, lebih banyak kita dekat sama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama sekarang ini. Dikasih makan, kasih makan, kasih makan. Supaya apa? Anak-anak ini makan yang sehat. Ibu gembala kalau suruh sama dia makan di luar, tidak mau. Makan di rumah saja. Barusan kita persis saya punya kakak ipar ulang tahun. Duduk sama-sama itu makanan di meja begitu banyak. Habis makan dia coba. Ini masako terlalu banyak. Kita makan terlalu banyak sebentar sakit ini badan semua. Ini vitsinya terlalu banyak. Ikan ini tawar. Setelah makan sudahlah. Yang ada di sini sudah bayar kok. Macam-macam saja. Tawar ikan lah. Makan goyang-goyang mulut lah. Tapi kalau dia yang buat sendiri, ya lain. Bersih, cuci bersih, semua bersih. Sama juga ini. Saya sampaikan firman Tuhan. Mungkin tidak enak, sakit. Tetapi dari lubuk hati yang terdalam. Tuhan saya kepingin Tuhan. Supaya anak-anak saya ini mereka bisa dengar firman. Seperti tadi Ibu Cu. Dia bisa pergi, bawa ini. Dari pagi loh jam 6. Woi Tuhan, terima kasih orang tua ini. Dia bawa berkat di atas. Nanti Ibu Cu pulang. Di buku besar itu sudah ada. Waktu Ibu Cu jalan, umur 78 goyang kayak gini. Pergi bawa perhatikan orang-orang susah kasih. Itu nama sudah ada tercatat. Waktu pulang langsung. Saya tidak tahu Pak Karto pulang bawa apa, saya tidak tahu. Ya, tapi Ibu Cu saya lihat, aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Kau bisa pakai mulut saya ini. Bisa omong sama Ibu Cu, ayo Bu Cu. Saya lihat tadi Ibu Foni Puspita. Dia pakai topi. Dia begini. Mungkin orang lihat nggong. Tahu nggong? Gila. Ya, tapi tidak. Tuhan bilang ikut Tuhan. Kalau begini, bukan ikut Tuhan. Tidak gampang. Mungkin orang yang rohaninya tidak bagus, apa iki? Oh, Alfred punya mama mertua, nggong. Tidak. Ini kasih karunia. Ada orang lebih berat, saya bikin roti di rumah daripada saya datang. Karena saya punya roti ini belum saya ini. Tidak. Tapi kalau kita bisa lakukan ini, itu kasih karunia. Kembali dulu Bapak Ibu. Ini di sini kita melihat. Karena dia tahu bahwa dia akan dibunuh juga sama Herodes. Dia usaha menyingkir. Menyingkir ke seberang. Dia naik apa? Dia naik perahu. Ya, dari seberang Galilea dan seberang naik perahu. Tapi kita melihat murid-murid banyak 5.000 mereka ambil jalan potong orang bilang. Ya, ikut darat. Mereka tidak ikut jalannya Tuhan. Mereka ikut jalan potong. Dan sampai di situ kita melihat kalau orang ikut jalan potong bukan jalannya Tuhan. Dia capek, dia lapar. Saya renung-renungkan. Dikatakan di sini. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ikut jalan potong.
Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, jangan kita ikut seperti mereka, jalan pintas. Banyak orang mau cepat kaya, ambil jalan pintas. Tidak, ikut jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu salib. Dia ikut jalan pintas. Tapi kita lihat dia ikut jalan pintas sampai Tuhan bilang, kasihan ini orangnya. Begini banyak, mereka lapar, capek mereka itu. Kenapa? Jalan pintas. Banyak orang hidup ini dengan jalan pintas, kepingin mau kaya, dengan cara apapun mereka lakukan, ujungnya hancur. Saya sudah umur 66. Jangan dipikir saya masih muda. Saya melihat teman-teman saya, mohon maaf, setiap hari itu saya kumpul dan saya belajar dari mereka. Kelihatan mereka itu ada di atas. Mereka ambil jalan pintas dan ujungnya hancur. Saya bilang, hidupmu capek engkau kerja. Ya, karena kau ambil jalan pintas. Engkau kepingin mau kaya dengan caramu. Dengan korupsi dengan jalan potong bagaimana caranya. Punya orang dipotong sini, punya orang dipotong sana, tidak salah. Mau mencari kekayaan. Dulu saya juga begitu. Dengan cara apapun untuk supaya ambil kredit sini sana. Satu kali itu jalan pintas, pong jatuh. Orang kalau sekarang sudah jatuh, bangun sudah tidak bisa. Tapi juga jalan pintas Tuhan tidak ingin supaya kita ini ambil jalan pintas. Karena satu saat kita akan bertanggung jawab. Ini saya berbicara kepada jemaat. Jangan ambil jalan pintas. Ikut jalannya Tuhan. Alon-alon asal lakon. Ikutlah jalan Tuhan. Ada ujian-ujian yang kita hadapi. Kita harus lolos dari ujian-ujian ini. Jangan sampai tidak lolos. Tadi saya bilang sama suster, saya panggil kamu dokter ya. Saya imani, kau jalan yang benar ya. Engkau sekarang mau jadi suster untuk sekolah kebidanan. Dari SD kau sekolah terus lolos. Dan akhirnya saya doakan. Sampai tadi saya telepon video call teman saya yang dokter. Saya bilang, dokter, engkau ini spesialis. Saya berkata juga kata Iman, dia nanti juga akan jadi dokter kandungan. Tertawa dia. Kau nurut ya, kau taat ya. Nanti kan Tuhan bawa hidupmu. Tuhan bawa hidupmu. Kembali lagi. Kita melihat jalan pintas. Kita jadi anak-anak Tuhan. Kaya itu di tangan Tuhan. Miskin itu di tangan Tuhan. Mati itu di tangan Tuhan. Hidup itu di tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau itu gampang. Simsalabim terputar langsung jadi. Langsung jadi. Lukas 1 ayat 37. Manusia katakan tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan ambil jalan pintas. Tanda orang kalau ambil jalan pintas, Bapak Ibu, mendangak terus, dah mau lihat ke bawah. Tapi Tuhan senang, nanti kita belajar ini. Kenapa bisa terjadi mujizat? 5.000 orang dikasih makan, karena orang-orang ini semua yang disuruh sama Tuhan ini, itu ada tanah di situ, duduk kamu. Dia duduk di tanah, punya satu kerendahan hati. Saya berdoa supaya setiap kata-kata ini yang Tuhan pakaikan di dalam penyampaian ini bisa, iya ya, rendah hati ya, saya harus. Beberapa minggu yang lalu saudara Ale khotbah, kita senantiasa menghadapi orang-orang antik-antik yang ada. Saya juga menghadapi di gereja ini orang-orang antik. Pekerja-pekerja di gereja ini antik-antik semua. Tapi saya tahu ini akhir zaman. Manusia ini susah. Sumber daya manusia ini susah. Dah karuan-karuan. Ada teman saya bilang, saya punya tenaga kerja yang kerja sama saya 500 orang. Saya bisa gila saya menghadapi mereka. Tapi saya serahkan kepada orang-orang yang bagian mengatur.
Tapi juga mereka juga sama juga. Ya saya bilang ini akhir zaman. Manusia ini bobrok. Bobrok. Maka itu Bapak Ibu, kita belajar di sini. Ada orang ini dia ikut jalan pintas. Dan pada waktu dia ketemu di situ, ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh sebelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Orang banyak ini karena melihat Tuhan Yesus punya pelayanan mujizat demi mujizat. Ya, mereka kejar. Banyak orang sekarang cari pendeta yang bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, mujizat demi mujizat. Yang bisa membuat mujizat itu Tuhan Yesus. Tapi juga Tuhan kadang pakai hamba-hamba Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Dan mereka mengikuti Tuhan. Bukan mengikuti Tuhan agar supaya Tuhan ada di dalam hidup mereka. Mereka berubah karakter sifat yang lama bisa menjadi yang baru. Tidak. Mereka cari mujizat. Mujizat ditolong Tuhan. Mujizat tidak salah. Tidak salah. Tuhan Yesus senantiasa setiap hari dia melakukan keajaiban-keajaiban. Mujizat demi mujizat orang kejar. Tidak salah. Tetapi marilah kita cari Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Dia rubah ini sifat kita. Kalau dia sudah rubah sifat kita dan kita seturut seperti Tuhan Yesus. Itu sudah mujizat. Tidak usah kita pergi cari siapa. Tumpang tangan saya sembuh. Kita datang sama Tuhan. Yang penting kita hidup benar. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Mohon maaf beberapa saat yang lalu. Ya namanya kita ini mobil sudah tua. Ya ini understellnya. Sebentar ini rusak, sebentar ini rusak, sebentar ini rusak. Ibu Andres sudah datang karena sakit. Tapi Alex datang sakit juga ya. Dia ketugas dia datang. Ya karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Bu Andres punya mobil, dia bilang, Pak ini mobil ini rusak terus Pak. Ganti ini, sebentar rusak ini, ganti ini, rusak ini. Saya bilang jual sudah. Barusan saya suruh orang pergi lihat ke sana. Orang bilang, saya hands up. Saya tidak bisa ini sudah terlalu tua. Ini beli sini, rusak sini, beli sini, rusak sini. Sama kita juga sudah rusak semua. Tuhan bilang 70 itu Tuhan kasih. Tuhan suruh kasih. Saya beberapa saat yang lalu tangan kanan tidak bisa angkat. Hanya begini saja. Aduh gimana. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Bosan Pak kesaksian. Tidak apa-apa. Saya saksi terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya angkat tangan susah. Mau pergi operasi uang dari mana? Ya hanya satu. Minta sama Tuhan. Doa orang benar, besar kuasanya. Tidak bisa angkat, putar begini aja tidak bisa. Setengah mati. Habis itu sudah sembuh ini, saya datang sini lagi sakit. Sakit. Tidur sakit. Tapi sekarang Tuhan kasih sama saya. Masih ada sakit, tapi saya bilang Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Yesus sudah itu, namanya mobil sudah tua. Waktu duduk, sakit. Mungkin Bapak Ibu setengah mati. Sakit, aduh, tidak bisa sakit, tidak bisa duduk. Tapi sekarang, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Kau tolong dalam nama Yesus. Sampai sekarang saya sudah bisa duduk. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Saya sudah bisa duduk. Teman saya begini, sudah RMI, sudah foto, sudah apa, habis gocap teo. Barusan ini disuntik lagi kiri kanan, semua supaya hilang sakit. Habis suntik enak. Dia bilang sudah enak. Besok ketemu sama saya lagi. Aduh Pak, sakit. Biusnya hanya sementara. Tapi saya minta sama Tuhan. Tidak enak loh kalau sakit itu. Kemari lagi jantung saya. Banyak jantung ini. Kalau sudah jalan, aduh sakit.
Orang bilang, periksa dokter. Saya bukan anti dokter. Tidak. Periksa dokter. Nah, kalau mau periksa dokter bagaimana? Dokter bilang, berangkat. Ini sudah sumbat semua. Ayo berangkat. Kemana? Singapura. Sekali pergi bolak-balik sekian ratus juta. Teman saya sudah 8 ring yang dipasang. Sudah 8 ring. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan. Kau ganti ini Tuhan. Kau ganti ini Tuhan. Sakit Tuhan. Kalau toh Engkau panggil sama saya pulang, kadang orang jantung tiba-tiba jalan. Kalau kau panggil saya pulang, yang penting saya ada nama. Jangan sampai pulang saya di atas tidak ada nama. Kena pukul setengah mati di atas. Betul Pak Toga ya? Ada nama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita melihat. Tuhan lihat orang begitu banyak. Tuhan punya belas kasihan. Tuhan punya belas kasihan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih adanya. Kita boleh punya iman, boleh punya pengharapan sama Tuhan, boleh. Tetapi Tuhan bilang terpenting kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Coba. 1 Korintus 13 ayat 13. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Wah, saya punya iman. Wah, hebat. Bapak Gembala bisa, kenapa saya tidak? Itu bagus. Kau berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan, bagus. Tidak salah. Tapi Tuhan bilang, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman harus. Kalau tidak punya iman, saya kan punya iman. Tuhan, saya percaya Engkau sanggup untuk ganti ini pembuluh-pembuluh darah. 30 tahun yang lalu kau sudah izinkan saya sakit ini Tuhan. Ya. Sekarang lagi ada sakit, masa kau tidak bisa sembuhkan saya? Saya masih jalankan proyekmu Tuhan. Dan Engkau selidiki hati saya. Ketulusan saya. Kau selidiki. Tujuan saya, motivasi saya. Saya tidak pernah berpikir kaya dan tidak. Tapi semua yang Tuhan kasih itu bonus yang Tuhan kasih. Jeripayamu ini bonusmu. Semua kita boleh iman. Berharap sama Tuhan. Itu betul. Tidak salah. Tapi Tuhan bilang paling besar itu kasih. Karena Tuhan kita yang kita sembah Yesus Kristus kasih adanya. Allah itu adalah kasih. Katanya Petrus. Allah itu kasih. Jadi kita lihat kasih Yesus. Dia lihat orang yang susah. Begitu banyak. Apa yang dia katakan? Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. 15. Menjelang malam, murid-muridnya juga datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan. Tuhan Yesus punya tantangan itu banyak. Dia sudah lakukan mujizat demi mujizat, begitu banyak orang sembuh. Kita juga harus percaya. Kemarin saya bicara sama Alex. Aduh om, tertusuk semua ini badan. Ya, sakit nih. Wes tak tinggal tidur saja. Sambil bukan berdoa, kalau Alex punya ngomong, sembayang. Tak sembayang. Ya, kau juga jaga kau punya hati. Ya,
Sekarang saya tahu dia lagi sakit. Dia lagi sakit. Tapi dia bilang, ibadah saya harus datang. Hati-hati. Ibadah saya harus datang. Apalagi tugas. Ibadah saya harus datang. Apalagi tugas. Ada orang ibadah saja sudah tidak mau datang, tugas juga tidak mau datang. Tapi minta banyak sama Tuhan. Mohon maaf. Ada orang ibadah saja sudah malas datang. Apalagi tugasnya. Tidak mau. Tapi minta banyak sama Tuhan. Jangan kita nanti begitu percuma, nanti kita jadi kecewa. Ibadahnya saja sudah malas. Padahal firman Tuhan mengatakan ibadah itu mengandung janji. Roti makananmu, minumanmu, dan Tuhan jauhkan dari apa? Kejahatan. Ibadah. Apalagi tugas. Kalau sudah ada tugas itu Yeremia 48 ayat 10. Kadang kita abaikan. Kita tidak tahu Tuhan bilang terkutuklah orang yang melalaikan pelayanannya. Yeremia 48. Coba. Yeskiel 48 ayat 10. Yeskiel 48 ayat 10. Dan bagi orang 48. Yeremia ya. Ya, Yeremia ya. Yeremia coba Yeremia 48 ayat 10. Ya. Yeremia 48. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kita kadang terkutuk ya terkutuk. Ya, hidup dalam terkutuk itu jalannya buntu. Hidupnya tidak ada damai. Semua tertutup, semua tertutup, semua tertutup. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jalan itu buka terus. Setiap hari ada jalan buka. Setiap hari ada jalan buka. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Dia punya kasih Tuhan. Dia perhatikan. Saya tidak mau. Sampai orang ini pulang dengan lapar. Mereka mengikuti Tuhan. Ya. Sebenarnya tidak perlu lapar. Tapi karena mereka jalan potong. Mereka lapar, capek. Kalau ikut Tuhan itu sebenarnya tidak usah capek. Jalan saja ikut jalan Tuhan. Nanti Tuhan kita tidak kuat, Tuhan yang angkat sama kita. Tuhan yang angkat sama kita. Saya ingat waktu ke Jakarta. Ya ini kan cerita konyol. Saya, istri, dan kedua anak. Kami berangkat perjalanan. Waktu saya sedang bawa ini kendaraan saya dalam posisi sakit. Tapi karena ponaan ini yang menikah, tidak pergi, tidak enak. Ya sudah berangkat saja. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan saya sakit, tapi saya yang bawa ini mobil. Saya bawa. Waktu saya bawa saya jadi kuat, saya jadi sehat. Saya jalan. Bukan mobil ini, Camry yang lama. Saya jalan lari 160, 170. Saya bilang Tuhan, pindahkan kita lebih lagi jauh lagi. Kau suruh sama kita angkat lebih jauh lagi. Angkat lebih jauh. 6 jam sampai. Orang bilang gila larinya. Tidak. Saya bilang Tuhan pindahkan mobil ini. Sekarang kita ada di sana. Itu ada di sana. Kau pindahkan dengan caramu sendiri. Saya ngomong sama teman saya. 6 jam saya sampai. Gila Pak. Tidak. Saya bilang Tuhan kau pindahkan ini mobil. Kau pindahkan ini mobil. Ya. Tuhan yang tuntun bawa jalan. Nah kita lihat Tuhan itu punya belas kasihan. Saya melihat orang ini kasihan. Saya tidak mau dia pulang. Dia lapar. Nanti dia pingsan di jalan. Ayo kasih makan. Kita juga harus punya hati. Minta sama Tuhan. Tuhan taruh. Kemarin ibu-ibu ngomong. Pak beras habis ya. Saya bilang, ya Bu. Masih ada sedikit sebenarnya. Untuk siapa? Untuk pembantu orang makan. Ya. Kalau saya kasih sama satu, di sini pekerja ada 20 orang, saya tidak kasih. Yang lain kan bagaimana? Habis beras Bu. Iya Bu.
kita berdoa ya, minta sama Tuhan lagi. Kalau Tuhan kirim beras, tak kasih. Ada yang ngomong sama saya, Pak, ikan ada Pak. Untuk siapa? Engkau. Tidak, saya mau kasihkan orang. Oh ya, ini ikan ini nanti saya lihat. Kemarin saya lihat kok ada sedikit. Tapi saya mau telepon cari dia sudah tidak ada. Tapi kita melihat, karena punya hati. Tadi pagi saya pulang, saya turun. Saya matikan lampu semua. Ada seorang ibu janda yang pemulung, jalan pincang. Saya bilang, Tuhan kok saya sudah lama saya tidak ketemu orang ini ya. Ternyata dia ada duduk sana. Pak, Tuhan, baru saya ingat dia. Pak, dia bilang. Pak, oh ya Bu. Saya tidak ngomong, kenapa kamu? Tidak. Ya Bu, kenapa kok sudah lama tidak ada? Aku sakit Pak. Kemarin kepingin mau datang ambil nasi di sini, tapi bangun jatuh lagi Pak. Ini saya keluar, saya tidak bisa kerja Pak. Ini karung saya kosong. Bu, mari apa kau mau apa Bu? Engkau mau apa? Saya minta beras, dia bilang. Minta beras. Saya ke belakang. Pokoknya pembantu punya beras, tak ambil aja dulu. Urusan kemudian. Ini pada pembantu. Saya bilang sama dia, ambil beras. Tolong ya HP-nya dimatiin. Ambil beras kasih. Biasa itu. Saya bilang sama-sama, kamu dari Talolema. Kenapa kamu macam begini? Biasa. Jam 3 sudah tahu aturan. Tidak sudah minta-minta. Biasa. Saya bilang mohon maaf ya. Kamu setiap hari saya lihat sembahyang, terus sembahyang, terus sembahyang. Kenapa kau tidak berubah? Percuma. Kau ibadah, tetapi hatimu tidak berubah. Percuma. Dia diam. Kan tidak apa-apa. Ayo ambil. Ini untuk kita makan bagaimana? Nanti kita beli. Ayo ambil. Tak suruh sama dia. Saya suruh sama dia bawa kasih di muka. Supaya dilihat. Sebenarnya kan bisa saya angkat. Ya, tapi saya suruh. Saya bilang kau lihat orang ini. Sama kau satu kampung. Kasih. Dia bilang iya Pak. Yang ini sudah Buya. Jangan kau simpan dalam hati. Iya Pak. Memang ada orang paling baik sudah. Anak Tuhan. Ya. Seperti Bapak ini. Kasih. Habis kau mau apa lagi? Aku di rumah tidak ada makan Bang. Ini seperti Tuhan Yesus. Pulang Tuhan bilang aku tidak mau engkau sampai pulang dengan lapar. Pingsan. Ada lapar rohani, ada lapar jasmani. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan lapar rohani. Sehingga waktu ketemu masalah tidak kuat pingsan. Juga lapar jasmani. Kau mau apa? Masuk kau di dalam. Saya ambil karena saya lihat karungnya kosong. Saya ambil dos-dos kasih. Mau ikan? Mau Pak. Kasih. Seperti 5 saya bilang Tuhan kok saya mau khotbah ini kok suruh saya praktek ini lagi. Tak ambil biskuit kasih. Tuhan itu kan punya. Kasih semua Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan yang membalas Bapak. Tuhan yang membalas Bapak sambil jalan begini. Ya. Saya berpikir. Dulu saya ini tidak seperti ini. Orang datang tak usir. Orang datang saya usir. Kok bikin pusing kepala orang. Tapi di sini kita melihat ada orang beribadah tetapi tidak punya hati seperti ini. Sehingga saya katakan kepada dia. Dia hina lagi waktu saya sudah kasih. Bapak kenapa kasih semua macam begitu? Macam saya begini sehat, jalan sehat. Dihina lagi. Aduh saya bilang, kau stop sudah ibadah ya. Kau tidak berubah. Tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jadi contoh. Jadi teladan. Punya kasih.
Tuhan bilang lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Adakah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami yang ada di sini yang suka memberi pernah kekurangan? Itu perlu kita pertanyakan. Ada Bapak Ibu yang senantiasa bertahan-tahan pernah berkelebihan, perlu juga dipertahankan. Pertanyakan. Maka itu pagi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus, punya kasih. Maka itu tadi saya bilang iman, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan dan kasih. Paling besar itu kasih. Kalau kita lakukan ini, Tuhan senang. Kemarin saya berbicara dengan seseorang. Saya pergi ke pasar di Pacet. Saya bukan selamanya uang itu ada. Tidak. Tapi saya punya iman. Saya jalan. Pak, bagaimana Pak kalau seumpama sampai di sana tidak punya uang untuk bayar, bagaimana? Saya mulai masuk di pasar sampai ke belakang semua orang kenal saya. Sekali lagi, saya mulai masuk dari muka sampai ke belakang semua kenal saya. Karena saya senantiasa punya kasih, kasih mereka, kasih mereka, kasih mereka. Jadi kalau saya pergi ke sana, Bapak Ibu, tidak pegang uang, saya bisa ambil saja dari orang punya barang. Biasa kita pergi tukar di bank uang itu, tapi ini tidak. Kita tinggal ambil aja sama dia. Karena apa? Kita punya kasih. Senantiasa memperhatikan mereka. Tuhan juga jamah hati mereka. Tapi tidak pernah sampai macam begitu. Meskipun saya berangkat dengan kantong kosong, pasti Tuhan siapkan. Pulang di belakang mobil itu penuh dengan makanan untuk persiapan minggu depan. Minggu depan, ibu-ibu yang dipercayakan untuk memasak, mulai dari hari pertama sampai hari Sabtu, sampai hari Jumat, semua dibikinkan rawon. Karena apa? Saya melihat di video ada satu nenek tua, Pak Herman, kepingin makan rawon. Pak Herman kepingin makan rawon. Tertanam di dalam hati saya, rawon, rawon, rawon. Jadi saya barusan pergi ke sana, saya beli manisa banyak. Jadi nanti Ibu Retno pulang atau Cinyo pulang, bisa suruh orang kerjakan, potong. Nah Bapak Ibu yang dikasih, itu kasih itu penting sekali. Untuk kita mendapatkan kasih itu kasih karunia. Saya tanya diri saya, Herman atau Ayi, engkau dulu, waktu engkau pengikut aku, saya dari dulu loh ikut Tuhan. Ya, apakah seperti ini punya kasih? Tidak. Dulu saya jahat, dulu saya hanya ego, saya hanya memikirkan saya. Tapi sekarang Tuhan sudah rubah saya. Bagaimana saya bisa memikirkan menolong orang? Apa Bapak setiap hari cari orang-orang yang susah toh? Cari wong soki-soki gitu. Itu loh. Namanya Yani. Tadi dia ngomong di muka Ibu Gembala. Apa Bapak tiap pagi itu cari orang-orang susah toh? Cari sing soki-soki. Cari sing pencong-pencong kayak gini. Tiap hari sembahyang. Tiap hari beribadah. Tapi masih punya hati seperti itu. Itu hati apa? Hati Tuhan atau hatinya manusia? Bapak Ibu, saya boleh ngomong kepada Bapak Ibu. Belajar dari Tuhan. Seperti tadi dikatakan. Orang yang mencintai Tuhan pada waktu tidur pun Tuhan memberkati. Kita kan kepingin. Supaya hidup kita ini pada waktu tidur pun Tuhan memberkati. Cintai Tuhan.
Cinta Tuhan itu bukan kita ngelus kepalanya Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan lakukan, kita ikut. Ini bukan omdo. Saya berusaha. Saya tidak sempurna. Tetapi saya berusaha untuk saya sempurna. Agar supaya waktu saya pulang, kesempurnaan yang saya buat ini menyertai saya di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita belajar. Ayatnya ke-15 di dalam Matius 14. Menjelang malam muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desanya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan. Kamu harus memberikan mereka makan. Saya renungkan, bukan dengan bahasa glosolali, bahasa yang lain. Saya merenungkan pada waktu itu ada jemaat yang sedang susah. Bagaimana cara mereka bisa keluar dari susah ini? Kamu bisa kerja apa? Bisa masak dan lain-lain. Oke, masak. Tapi waktu kita jual semua untuk jalan itu susah. Mau masak itu susah, siapa yang membeli? Sampai saya berusaha. Saya ketemu dengan teman saya yang katakan satu hari 3.000 orang dia kasih makan. Omdo. Sekarang udah ada lagi. Saya ngomong kepada dia, kadang manusia itu berbicara panjang lebar, padahal omdo semua, omong doang. Saya bilang, tolong, kamu 3.000 orang kasih makan toh. Tolong ini satu hari kok kasih 25 saja supaya dia bekerja, ada yang beli. Supaya dia semangat. Kalau dia masak baru tidak laku, bagaimana? Orang putus asa, luncu, turun dia. Putus asa. Kita kalau jual kadang tidak laku juga putus asa. Kau tolong sama saya. Kau kasih mereka. Tapi waktu saya omong sama mereka, iya janji manusia. Hanya janji tinggal janji. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau yang kasih makan sendiri. Sama ini. Ini orang susah. Engkau yang kasih makan sendiri. Loh, saya tidak tanya, Tuhan mana saya bisa kasih makan? Saya tidak punya apa-apa. Tapi karena di situ waktu Tuhan suruh, baik Tuhan saya jalankan. Mungkin orang berpikir, wah Bapak ini punya uang banyak ya. Jadi Tuhan suruh kasih makan. Saya hanya nurut, saya hanya taat. Tuhan suruh bilang, engkau sendiri yang kasih makan. Tak jalankan ini. 3 tahun yang lalu, saya jalankan ini. Bukti sampai sekarang. Urip kan. Malah saya menggebu-gebu terus. Coba renungkan. Tuhan bilang engkau yang kasih makan. Murid-murid bilang Tuhan dari mana kita harus kasih makan. Tuhan bilang kasih makan mereka. Tapi dari mana kita kasih makan. Tuhan bilang kamu yang kasih makan. Dia bilang bagaimana mau kasih makan. Saya hanya punya 5 roti 2 ikan. Memang pantas. Dasar apa 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Belum ada anak-anaknya. Belum ada suaminya. Belum ada istrinya. Kan lebih. Dari mana? Memang logikanya benar dari mana. Tapi Tuhan bilang kau yang kasih makan. Bondonya orang ini. Dan mereka tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, sini. Tuhan saya mau kasih makan bagaimana? Hanya bondo 5 roti 2 ikan. Tuhan kau suruh saya kasih makan. Dari mana Tuhan saya kasih makan? Uang dari mana? Mohon maaf. Kalau jemaat ribuan di sini. Yang datang itu berkalung. Semua cincin berlian. Ya tidak semua orang kaya mau ikut ambil bagian. Yang kasih persembahan rata-rata uang merah. Kalau ribuan bisa kita kasih makan. Tapi dari mana mohon maaf.
Saya injili itu naldi di belakang. Saya ceritakan tentang diri saya. Supaya kamu tahu. Jangan kamu hanya melihat, wah. Kamu lihat dasar apa saya kasih makan. Kamu lihat susu punya kira-kira. Kau lihat susu ini punya uang ini ada berapa banyak. Di rekening. Dia jawab, ratusan juta su. Wah iki sudah memang kemakmuran sudah ada di dalam otaknya dia. Loh, ratusan juta. Saya buka rekening saya. Tak kasih tunjuk. Loh, 500.000 su. Oh susu pasti ada simpan, dia bilang. Begini-gini kan biasanya harus gengsi, jaim kan. Wah, bahwa kita ini orang kaya. Tidak. Saya ini bukan orang kaya, tapi saya punya Tuhan yang kaya. Jadi pasti ada simpan. Saya bilang, untuk apa sih saya bohong sama kamu? Dia diam. Tapi ada saja jalan. Kamu lihat setiap hari makan ada, tetap ada. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu. Kamu lihat saya punya uang, sisa berapa ini? Dia lihat. Kadang di rekening itu 200, bisa 200 sekian juta, bisa 220 lebih juta. Kamu lihat ini, hanya ada uang 218 rupiah. Di rekening saya hanya 218 rupiah. Kamu lihat saya susah. 218 rupiah. Kamu lihat saya susah? Tidak, ya sudah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya ini ya bagus. Berapa yang ada di kantong kita, kita bisa ucap syukur. Mungkin saya dengan Ani jauh, Ani lebih banyak. Ani kan saya lihat dia kumpul, terus sibuk, terus keluar pagi sampai malam, kumpul. Ya, saya punya kantong hanya 218 rupiah. Kalau gitu Bapak makan dari mana? Tuhan Yesus yang kasih makan sama saya. Kan enak tuh daripada manusia yang kasih makan. Nah Bapak Ibu. Jadi orang itu kemarin saya ngomong. Dia goyang. Sudah tidak usah kamu takut. Semua apapun kesulitan saya tangani. Meskipun 218 rupiah. Karena apa? Saya punya iman. Ini ibu-ibu yang kerja dapur ini. Sudah bikin semua. Mohon maaf Bu ya. Kemarin ada laporan. Ini Pak uang harus bayar sekian. Karena hanya 218 rupiah. Saya mau kirimnya Oppo. Jadi tunda aja ya sebentar. Kalau tidak ada kita tunda lagi besok. Tapi percaya. Ibu-ibu percaya, pasti ada. Pasti ada. Karena apa? Kita punya iman. Iman harus hidup ini benar. Kita punya pengharapan. Pengharapan ini harus juga benar. Kita punya kasih. Kasih juga harus benar dalam hidup kita. Kalau iman toh tapi tidak punya kebenaran dalam hidup ini percuma. Iman kosong. Kalau punya pengharapan sama Tuhan, hidup kita juga tidak benar, percuma, kosong. Punya kasih katanya, tetapi tidak benar dalam hidup ini, percuma, kosong. Nah ini sekarang ini, pada mula adalah firman. Firman ini adalah Tuhan sendiri, yang Tuhan pakai kepada gembalanya untuk berbicara. Ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Kita nangkap Tuhan masuk dalam hidup kita. Yang kegelapan ini keluar. Yang terang ada di dalam hidup kita. Yesus, dia tonton perjalanan kita. Kadang orang bingung, pusing saya Pak. Bingung saya Pak, bagaimana? Barusan tanggal 20 kita bayar listrik. Pagi-pagi 0. Tahun 0. Kalau dulu kita masih bikin untuk kasih tahu jemaat, saya bilang tidak usah sudah. Ya,
Nol, tidak ada. Harus bayar. Dan tidak boleh putus. Tidak boleh tidak bayar. Sudah ada komit, perjanjian. Kamu saya pasang tidak ada bayar uang-uang yang lain tapi tidak boleh terlambat. Itu jantung itu bisa stop kalau begitu. Semua sudah di-free-kan. Tidak ada abonemen. Berapa kau pasang? Yang kau pakai itu saja. Abonemen tidak ada. Biaya 128.000 atau berapa. Tapi kau tidak boleh terlambat. Dana tidak ada. Ya sudah, selesai doa pagi ya saya diam-diam. Saya jalan saja. Cuma saya bilang, Tuhan, ku serahkan pada Yesus. Ya itu saja. Saya jalan-jalan, tiba-tiba itu ada masuk satu suara. Engkau kontak orang ini. Pakai suara saja. Tidak usah kau ngomong, pakai suara. Saya nurut apa yang Tuhan suruh. Kau ngomong. Orang itu kalau dia mengerti firman, dia lakukan. Saya bilang listrik kami mau membayar. Masih kurang banyak dana. Kalau kamu ada, silakan. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Cuma disitulah Tuhan terketuk hati saya untuk saya omong. Saya omong. Habis selesai saya bicara, semua selesai. Sebentar ada masuk, klik. Ya betul masih kurang. Ya masih kurang. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami jalankan saja, kami jalankan. Sebentar Bapak Ibu, Tuhan sudah pakai dari mana cara. Saya bilang Tuhan, Engkau mau mencoba ini anak-anakmu. Anak-anakmu mereka dengar. Mereka memberikan semampu daripada mereka. Engkau suruh kepada saya bicara kepada si A. Si A yang saya berbicara. Tidak mungkin engkau suruh saya berbicara sama si A. Saya lari sampai set. Tidak. Si A yang saya berbicara. Karena tahu kau mau pakai orang ini. Tercukup Bapak Ibu. Dasar dari mana? 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Dasar dari mana kita bisa hidup. Dasar dari mana pelayanan ini bisa tetap ada. Dasar dari mana kita bisa melayani pelayanan kasih. Dari mana? Karena Tuhan. Bisa macam begitu karena kita mengikuti jejaknya Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan kalau mau hidup ini supaya tidak dengan susah payah, bingung, khawatir, takut, sumpek, ikut jalannya Tuhan. Tuhan suruh apa? Kalau saya kasih ini bagaimana? Kalau saya kasih ini saya bagaimana? Tadi pagi saya Injil, teman saya dokter. Saya bilang ini khotbah saya. Dia udah siap mau berangkat. Berlian sudah pakai, semua rambut ini, baju jas dia sudah pakai semua. Saya bilang percuma. Tapi saya tidak omong dia. Kalau kita hanya datang saja seperti ahli Taurat, ya. Tetapi kalau tidak punya kasih, percuma. Dia tahu tidak punya kasih. Saya ngomong begini, saya merasakan tertubruk sama dia. Tapi saya masuk dengan pelan. Tidak punya kasih, percuma. Iya, dia bilang. Dia iya itu dengan apa? Karena dia juga orang begini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kamu kasih makan, Tuhan bilang. Benar. Tuhan suruh kasih makan. Dia ambil itu makanan. Ada berapa? 5 roti 2 ikan. Tuhan sini. Karena kamu tidak sanggup kan? Ayo sini. Tuhan ambil. Ayo 5.000 orang yang ada. Itu di situ di bawah tanah duduk. Itu rendah hati. Itu di tanah. Kita jemaat kan suruh duduk di kursi. Saya dikasih duduk kursi ini sama saudara Andre karena waktu itu saya waktu khotbah keseimbangan tidak ada mau jatuh. Jadi ambilnya duduklah di situ. Bukan saya mau nomor 1 kan. Rendah hati. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya berdoa. Jemaat,
Mari semua. Naik apa turun, rendah hati. Karena Tuhan katakan siapa yang merendah akan ditinggikan, rendah hati. Yang kaya ada lebih kaya lagi. Yang miskin ada lebih miskin. Sudahlah kita jadi orang rendah hati. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dan tidak baik. Sudahlah. Kalau kita rendah hati, Tuhan sayang. Kita melihat semua jemaat itu mereka rendah hati. Mau duduk, Tuhan mengadakan. Sembahyang sama Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan kuserahkan semua ini kepada. Dan waktu itu masih tetap Bapak Ibu 5 roti 2 ikan. Dan Tuhan bilang bagi. Dibagi itu udah habis. 5 roti dibagi itu tidak habis Bapak Ibu. Udah habis. Nah ini kan kita kepingin. Kita dibagi terus, setiap hari kita bagi terus, udah habis. Terus ada sumber air kehidupan yang datang, tidak habis. Tuhan bilang bagi, udah habis. Coba Bapak Ibu yang suka memberi, pernah kekurangan? Coba Bapak Ibu yang suka tahan-tahan, pernah berkelebihan? Dah. Saya berani pastikan. Tidak ada kelebihan. Karena apa? Dia tidak pernah menabur. Mana dia mau menuai? Bapak Ibu. Saya berpikir ini firman, kadang berpikir, percuma sampaikan. Tidak apa-apa. Di dalam firman Tuhan ini ada kitab ulangan. Ulang. Mungkin kita bisa ketemu ini. Tidak pernah kekurangan. Orang yang suka memberi malah lebih Tuhan kasih. Dan kita melihat yang terakhir. Dikatakan di sini. Lalu ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengadakan ke langit. Itu berkat dari langit turun. Dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ini murid-murid kita melihat. Mereka bagi. Seperti kita ini. Kita bagi terus. Tadi video kita lihat. Bagi. Tidak pernah habis. Saya minta sama Tuhan setiap Sabtu 1000. Pasti ibu-ibu bilang 1000 enak, Bapak kerja. Ya, Bapak yang kerja. Saya tahu kalau 1000 pasti Tuhan sudah siapkan lagi. Kemarin Bu Retno ngomong sama saya. Pak, ini Bu Cici sudah mau ikut ambil bagian masak. Dia sudah mau ikut ambil bagian jemaat sore. Ikut ambil bagian untuk masak. Oh ya puji Tuhan. Itu masih muda. Masak cang cepat. Ya, sudah mau ikut ambil bagian untuk masak. Bagus. Saya minta sama Tuhan. Sekarang saya cari di mana panti yang membutuhkan kita tolong. Saya cari. Cuma kan tidak mau kan sembarang panti yang kita kasih. Banyak juga pembohong. Mereka bilang dorang panti padahal tujuannya salah. Banyak. Tapi saya cari. Oh Pak ada panti. Saya datang lihat. Betul ya ini panti. Mana orangnya? Ada. Berapa banyak kita layani. Uang banyak. Tidak ada uang. Hanya 5 roti 2 ikan. Atau hanya 7 roti dan ikan kecil-kecil. 4.000 orang. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Dikasih, bagi-bagi dan terus. Dan dikatakan di dalam ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ibu-ibu kemarin makan bubur Manado. Cifung juga kemarin bawa pulang bubur Manado. Kasih babe makan. Ya, bubur Manado. Sampai kemarin mereka makan
penuh. Ibu gembala bilang, aduh ini begini banyak saya lupa. Kenapa tidak kasih sama cucu bawa, mungkin bisa dikasihkan kepada titip, kasih Eksan makan. Ya sana. Bisa kasih sama si mantunya makan bubur Manado supaya jadi orang Manado. Iya. Ibu gembala bilang begini banyak sampai berkelebihan. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan sisanya 12 bakul lebih. Pak, Bu, setiap hari Tuhan lebihkan. Tutup waktu malam Tuhan lebihkan. Setiap hari Tuhan lebihkan. Nah inilah yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Kita juga butuh di dunia ini. Ya, butuh di dunia. Tuhan sudah menjanjikan. Ibadah ini mengandung janji. Diberkati di dunia dan diberkati di akhirat. Ini loh. Setiap tutup jam. Saudara Alek bilang sama sih sampai jam 12 malam. Setiap hari berkelebihan. Asal kita ikut seperti jalannya Tuhan. Tuhan Yesus jalankan seperti ini. Dan yang terakhir, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak. Bapak Ibu, saya berdoa, saya ingin sekali jemaat Tuhan bisa melakukan seperti ini. Saya ingin sekali. Seperti tadi yang saya katakan, saya mimpi. Ya karena dia itu adalah anakmu. Sekarang dia dapat itu mobil jenik, baru Grace. Lalu saya bilang, apakah dia ini orang setia? Ya itu karena anakmu. Dari bapak turun kepada anak. Apakah dia ini anak setia? Ya, saya bilang Tuhan. Kadang kalau pagi saya harus kasih bangun. Apakah dia anak setia? Ya karena dia itu adalah anakmu. Apa yang engkau dapat turun kepada anak-anaknya. Saya kan kepingin. Tuhan, saya tidak kepingin ribuan jemaat, tidak. Saya kepingin yang ada ini. Kalian merdeka semua. Kita sama-sama bergandengan tangan. Merdeka dan jadi berkat lagi. Jadi berkat lagi. Tuhan sudah tidak lama mau datang. Saya kepingin sekali. Yang saya berdoa, saya bilang Tuhan saya kepingin. Saya telah melihat itu kemuliaan demi kemuliaan, keajaiban demi keajaiban. Saya kepingin Tuhan. Di dunia ini saya kepingin. Kan sama. Elia manusia biasa. Ya. Kita juga manusia biasa. Kenapa Elia waktu dia berdoa dengar? Kan manusia biasa. Dia bukan manusia aneh. Tapi karena Elia benar. Kepingin. Bapak Ibu kepingin. Saya hanya berdoa. Tuhan aku kepingin. Saya punya anak-anak. Saya kepingin. Kepingin. Betul saya kepingin. Kepingin saya punya anak-anak. Maka itu saya berusaha. Saya jadi anak hamba Tuhan yang terus menjadi contoh. Saya belum sempurna. Saya berusaha supaya saya sempurna. Saya kepingin. Satu kali saat Eksan dia jadi bos. Dia rendah hati. Sekarang saya bangga. Wih anak saya Eksan ya. Luar biasa ya. Kan kepingin. Saya lihat mantunya Cicu, satu saat dia jadi laupan yang. Saya kepingin. Ya, saya kepingin. Tahu laupan yang bos perempuan yang kaya. Saya kepingin. Saya kepingin semua yang ada. Masa bapakmu bisa, kenapa kau saya tidak bisa? Nah itu kita pegang, itu kata iman. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi tidak boleh jalan potong. Jalankan kebenaran. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Jangan jalan potong, tidak boleh. Jalan di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu.
saya berbicara ini dengan tulus hati, sungguh berharap kepada Tuhan. Ya, oke, pemusik singer sudah waktu. Ya, masa dia bisa kok saya tidak bisa. Dasarnya untuk dia hidup, tapi kok dia bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya yang bekerja setengah mati, kenapa tidak bisa?